Pelaksanaan wisuda hari kedua Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menghadirkan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busro Muqaddas yang juga mantan Ketua KPK Republik Indonesia itu. Pelaksanaan wisuda hari kedua tahun 2024 berlangsung di Selekta Convention Hall, Medan. Pelaksanaan wisuda periode kedua tahun 2024 untuk 2.287 lulusan mulai dari jenjang doktor atau S3, magister S2, dokter, sarjana atau S1, dan ahli media. Pada wisuda hari pertama, sebanyak 1.132 lulusan yang berasal dari Pasca Sarjana, Fakultas Kedokteran, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Teknik. Sedangkan di hari kedua, sebanyak 1.105 lulusan yang berasal dari Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Teknologi dan Informasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Hukum. Prosesi wisuda dilakukan dalam sidang terbuka yang dipimpin Rektor UMSU, Profesor Dr. Agus Sani, MAP. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Busro Muqaddas meminta kepada wisudawan dan wisudawati untuk menjadi bagian dari pembangunan integritas bangsa. Indonesia saat ini masih dalam kondisi yang tidak baik karena korupsi masih terus terjadi secara masif hampir di seluruh kehidupan berbangsa. Busro berharap pemerintah baru Indonesia dapat melakukan perubahan-perubahan agar negeri ini menjadi lebih baik. Menyampaikan pidato dengan tema aktualisasi profetik dalam Tridharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, dikatakan Busro ada 4 misi dari hadirnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah di Indonesia. Pertama adalah transformasi spiritual, di mana membentuk lulusan yang memiliki integritas moral, keilmuan yang unggul, komitmen pada nilai-nilai Islam yang berkemajuan, dan kecakapan sesuai dengan bidangnya. Kedua, penelitian transformatif dengan mengembangkan riset yang memberikan solusi atas masalah sosial, ekonomi, lingkungan, kemanusiaan, dan teknologi. Ketiga, kata Busro Muqaddas adalah advokasi dan keadilan sosial dengan mengupayakan keadilan sosial melalui pengabdian yang berpihak kepada kaum lemah yang terpinggirkan. Dan keempat adalah tahun untuk perkhidmatan kemanusiaan guna mewujudkan kampus dan membentuk lulusan yang memiliki keluasan pergaulan melalui kolaborasi, sinergitas disiplin, lintas agama, entitas kelompok, organisasi, dan komunitas masyarakat untuk peneguhan Islam rahmatan lil alamin. Saya tadi mencoba merenungi bagaimana masa depan para sarjana itu ketika situasi negara kita alhamdulillah masih dipenuhi dengan berbagai bentuk pelanggaran etika, pelanggaran moral, pelanggaran Pancasila dan UUD 45. Tidak sedikit bukti untuk itu. Yang intinya bukti itu adalah berupa penyalahgunaan kewenangan kekuasaan sehingga terjadi korupsi di semua sektor dan lini seluruh Indonesia. Sebagai salah seorang yang 40 tahun yang lalu bergerak di bidang hukum dan penegakan hukum, perkenankan saya singkat memberikan semacam testimoni singkat saja bahwa penegakan hukum dan perkembangan hukum sampai hari-hari ini itu justru diluluh lantakkan oleh aparat negara yang meninggalkan kesadaran sebagai insan kamil, padahal mereka itu tidak sedikit yang sarjana. Data yang kami kutip dari kantor KPK yang original. Nah, data tersebut ketika saya kutip dari KPK yang original tadi, 86% pelaku korupsi itu adalah korupsi suap dan gratifikasi. Satu. Yang kedua, ada persentase tertentu yang menunjukkan pelaku korupsi itu lebih kurang 18% adalah sarjana. Dari sarjana S1, S2, S3 itu ada 3 profesor, ada puluhan doktor, dan ada ratusan sarjana S1. Pada wisuda hari kedua, hadir memberikan kata sambutan Wakil Koordinator Kopertis Wilayah 9 Sumatera Utara, Profesor Abdullah, yang memberikan apresiasi atas prestasi UMSU selama ini. UMSU diharapkan lebih berperan dalam mencerdaskan bangsa, kata Wakil Koordinator Kopertis Wilayah 9 itu.
Jurnalis Infomu.co Sepul Hadi, Bes Nugraha, dan Farhan Tanjung melaporkan dari kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan.